Halo Sobat Kompas TV Banjarmasin, apa kabarnya hari ini? Kembali lagi bersama kami di Jejak Digital, rekaman peristiwa penting yang terjadi di sekitar Banua kita. Hari ini Selasa 27 Januari 2026. Jejak Digital kita awali dengan fenomena cuaca yang bikin kita gerah, padahal masih musim hujan. Tapi tenang, rasa gerah itu bakal terobati dengan kabar bangga dari adik-adik SMP Negeri 1 Banjarmasin yang meraih emas di ajang internasional. Kita juga akan melihat aksi adrenalin teman-teman mahasiswa ULM yang lagi seru-serunya main selancar sungai. Mari kita buka Jejak Digital selengkapnya. Sobat Kompas TV Banjarmasin, merasa nggak sih kalau akhir-akhir ini cuaca lagi panas-panasnya? Padahal kita masih di tengah musim penghujan. Tapi matahari rasanya lagi semangat banget menyengat wilayah Kalsel. Menurut BMKG Kalimantan Selatan, ini terjadi karena adanya pengaruh dinamika atmosfer regional. Jadi jangan lupa siapkan payung dan perbanyak minum air putih ya, biar nggak dehidrasi di tengah cuaca yang lagi labil ini. Setelah melewati puncak musim hujan pada awal Januari, warga Banjarbaru merasa sepekan terakhir cuaca terasa sangat panas. Warga bahkan sempat mengira sudah memasuki musim kemarau. Kondisi cuaca yang tidak menentu ini membuat sebagian warga mengalami keluhan seperti batuk dan pilek. Merasa seminggu terakhir ini kayaknya panas banget, Mbak. Kan sempat ngira ini masuk musim kemarau atau? Dikira sudah musim kemarau, tapi ini masih hujan sekalinya kemarin. Stasiun Klimatologi BMKG Kalimantan Selatan menjelaskan cuaca panas dipengaruhi dinamika atmosfer regional meski wilayah masih dalam musim hujan. Panas terjadi akibat pengaruh monsun Asia serta munculnya bibit siklon tropis di selatan Indonesia yang menarik uap air dari Kalimantan Selatan sehingga pembentukan awan hujan berkurang. Ada faktor siklon dari Asia yang dingin, lalu tumbuhnya bibit siklon 91S dan 91P kalau nggak salah di bagian bawah Pulau Jawa. Nah, mungkin faktor itu yang membuat Kalimantan Selatan, khususnya itu dua dasar yang terakhir itu hujannya di bawah normal. Meski sempat turun hujan, intensitasnya tidak signifikan, sehingga panas masih terasa dominan. Saat ini bibit siklon mulai melemah dan kondisi cuaca diperkirakan berangsur kembali normal. Nabila Cheva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kita patut beri apresiasi setinggi-tingginya buat siswa SMP Negeri 1 Banjarmasin. Mereka baru aja mengharumkan nama Banua kita di ajang Global Youth Invention and Innovation Fair 2026 di IPB Bogor. Nggak tanggung-tanggung, mereka membawa pulang medali emas lewat inovasi deterjen aromatik ramah lingkungan berbasis ekoenzim. Keren banget kan, masih muda tapi bisa menciptakan solusi untuk lingkungan. Selamat ya buat para juara. Mengangkat hasil inovasi deterjen aromatik ramah lingkungan yang terbuat dari daun sepatu dan bunga kenanga dengan basis ekoenzim yang terbuat dari sampah organik sisa makan bergizi gratis. SMP Negeri 1 Banjarmasin meraih medali emas pada ajang perlombaan Global Youth Invention and Innovation Fair 2026 di IPB Bogor. Bersaing dengan 124 tim skala internasional dan nasional. Tim Kaskus by Ekoenzim siswa-siswi SMP Negeri 1 Banjarmasin mewakili sekolah menengah pertama se-Kalimantan Selatan menangkan medali emas dalam kategori Environmental Science. Ketua Tim Kaskus by Ekoenzim, Shanas Aisyah Janita, bersyukur atas hasil yang diraih
dan lomba tersebut menjadi pengalaman terbesar baginya. Persiapan lombanya kalau untuk di IPB paling seru itu pas lagi nyiapin booth sama pas lagi lombanya. Kita juga agak tegang lah ya. Ya karena penjuriannya juga dari orang-orang hebat ya, dari profesor, dari dokter yang dari IPB. Keberhasilan meraih medali emas ini tak lepas dari peran guru pendamping yang terus mendorong siswa untuk berpikir kreatif dan peduli lingkungan. Inovasi yang dibuat para siswa dinilai memiliki nilai ilmiah sekaligus kearifan lokal yang mampu bersaing hingga di level internasional. Haru ya, luar biasa terharunya ya, anak-anak ini dengan pemikiran mereka yang sederhana bisa menciptakan sesuatu yang luar biasa, mengangkat budaya daerah mereka, mengangkat khas dari daerah mereka yang bisa dikenal orang banyak dan diakui, dan mereka akhirnya mendapatkan emas dari hasil inovasi mereka tersebut. Prestasi ini diharapkan menjadi inovasi bagi pelajar lain untuk terus berinovasi, serta membuktikan ide sederhana ramah lingkungan mampu mengharumkan nama daerah di level internasional. Saidah Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dari prestasi akademik kita bergeser ke aksi pacu adrenalin. Riverboarding atau selancar sungai ternyata lagi jadi primadona di kalangan anak muda, termasuk teman-teman dari Mapala Piranha Universitas Lambung Mangkurat. Mereka memanfaatkan saluran irigasi untuk melatih keterampilan mengendalikan papan selancar. Ini bukan cuma buat gaya-gayaan ya, tapi sebagai bekal pembinaan sebelum mereka terjun ke sungai dengan jeram yang lebih menantang. Seru banget lihatnya. Menggunakan papan seluncur khusus, mahasiswa ini menyusuri saluran irigasi di Kabupaten Banjar dengan posisi tengkurap. Aksi ini mereka lakukan sebagai tahap dasar pembinaan anggota baru mahasiswa pencinta alam Mapala Piranha Universitas Lambung Mangkurat untuk melatih keseimbangan dan membaca karakter arus sungai. Tidak sekadar meningkatkan kemampuan teknis, pembinaan ini juga melatih kesiapan mental saat berada di medan yang berisiko. Hari ini kami sedang pengaplikasian riverboarding dari divisi olahraga air. Fungsi ini dari kami untuk ini sekedar pelatihan buat anggota muda kami agar kiranya mereka juga bisa menguasai olahraga arus deras. Bagi anggota baru, latihan ini menjadi pengalaman awal menghadapi arus sungai secara langsung. Meski diawali rasa takut, peserta dilatih tetap tenang dan fokus saat berada di tengah arus. Tapi tadi di sana sempat itu kebalik gitu. Digemari kalangan muda, riverboarding telah menjadi cabang olahraga arus deras yang diperlombakan di berbagai kejuaraan. Secara teknis, riverboarding juga dimanfaatkan sebagai metode orientasi medan. Teknik ini digunakan untuk memetakan jeram, mengenali karakter arus, serta menilai tingkat risiko sebelum melakukan aktivitas arus deras lainnya. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Nah Sobat Kompas TV Banjarmasin, itulah 3 rekaman jejak digital kita hari ini. Mulai dari misteri cuaca panas di musim hujan, prestasi emas dunia pendidikan kita, hingga semangat anak muda pecinta alam. Pesan kami untuk Sobat Kompas TV Banjarmasin, tetaplah bangga dengan karya anak Banua dan jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan di tengah dinamika cuaca saat ini. Terima kasih sudah menonton Jejak Digital. Saya Priscilla Nicola, sampai jumpa di Jejak Digital berikutnya. Bye-bye.